Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami datang kepadamu Tuhan membawa korban pujian, korban ucapan syukur yang mempermuliakan namamu. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami. Sehingga kalau kami ada hari ini, itu semua karena belas kasihan-Mu. Bapa di sorga, kami sudah memuji-muji namamu. Saatnya Tuhan berbicaralah. Saatnya Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Isi hatimu untuk kami dengar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salah satu usaha lain yang harus kita gumuli bersama-sama di dalam membangun kehidupan yang berintegritas, selain kita hidup dalam kejujuran seperti khotbah minggu yang lalu, maka hal yang lain juga yang harus kita gumuli bersama-sama adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Kebenaran firman Tuhan saya beri judul tanggung jawab menggunakan waktu. Tanggung jawab menggunakan waktu. Begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupannya. Kenapa orang menyia-nyiakan waktu? Kemungkinan besar, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia tidak tahu konsep waktu itu dari sudut pandang Tuhan. Yang kedua, dia merasa bahwa waktu yang ada sekarang adalah milik pribadinya sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu adalah bagian dari proses kehidupan yang terus berjalan dan tidak dapat diputar kembali atau tidak dapat diulang kembali. Proses kehidupan yang terus berjalan tidak dapat diputar, tidak dapat diulang kembali. Seorang tokoh yang bernama Immanuel Kant, dia berkata demikian. Dia memberi konsep mengenai waktu dan saya pikir konsep ini sangat tepat. Memberi pengertian waktu sebagai space atau ruang dan time atau waktu. Ia mengatakan bahwa waktu adalah kesan-kesan atau makna-makna yang kita buat dalam space atau dalam ruang-ruang yang Tuhan berikan bagi kita. Umur kita berbeda-beda, saudara. Umur setiap kita berbeda. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan berakhir. Itu sebuah rahasia, sebuah misteri. Di mana seseorang itu tidak akan pernah tahu berapa lama, berapa tahun dia akan tinggal atau hidup di dunia ini. Andai kata kita tahu kapan batas waktu terakhir kita di dunia ini, tentu saja setiap kita akan berlomba-lomba hidup benar. Kalau kita tahu batasnya. Tapi bagi saya jauh lebih bermakna, jauh lebih penting waktu itu kita tidak tahu. Kapan batas waktu kita. Dan sekali lagi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang harus segera berakhir. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah berikan kita tanggung jawab untuk mempergunakan waktu yang ada itu. Musa dalam Mazmur pasal 90 ayat ke-12. Dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami
sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita mengerti konsep waktu yang sesungguhnya menurut kebenaran firman, kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Bijaksana dalam mengelola, dalam menggunakan, dan dalam mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan beri. Juga Paulus dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kita mengisi kehidupan kita di space, di waktu, di ruang yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Sekali lagi dengar. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Memang konsep atau konteks di mana Paulus berbicara ini, memang dikala itu banyak aniaya bagi orang percaya di jemaat Efesus. Ada banyak hal yang membuat mereka terganggu dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, waktu ini adalah waktu yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dari dua ungkapan ini Bapak Ibu Saudara, baik yang diucapkan atau diungkapkan oleh Musa dan juga Paulus, dari sana kita belajar kebenaran bahwa kita semua dituntut untuk bertanggung jawab mengenai waktu yang Tuhan beri kepada kita. Sekali lagi waktu kita, lama hidup kita di dunia ini berbeda. Tapi semua itu harus kita bertanggung jawab. Pertanyaannya sekarang adalah apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat memaksimalkan waktu yang adalah pemberian Allah bagi kita. Waktu itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Waktu itu tidak dapat kita beli. Waktu itu tidak dapat kita usahakan. Waktu itu adalah pemberian Allah bagi kita. Nah, kalau waktu itu adalah pemberian Allah, berasal bersumber daripada Allah, maka waktu itu Tuhan jugalah yang berkuasa, berhak untuk menutup waktu dari kehidupan seseorang. Karena dia yang punya waktu. Dia yang menciptakan waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita di sini hampir semua barangkali pernah menyaksikan jenazah seseorang, entah yang kita kasih atau keluarga, yang terbujur kaku. Pertanyaan saya, apa yang saudara pikirkan ketika saudara diperhadapkan atau menyaksikan hal seperti itu? Kalau saya setiap kali melihat dan menyaksikan seperti itu, maka yang terpikir di benak saya, yang pertama adalah, ternyata suatu saat aku juga harus mati. Ternyata suatu saat aku akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami orang ini. Tapi persoalannya, apakah aku sudah siap? Andai kata Tuhan berkata, cukup sampai di sini, waktumu selesai. Saudara-saudara, yang dapat kita lakukan untuk dapat memaksimalkan waktu yang adalah pemberian Tuhan bagi kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa waktu itu ada batasnya. Waktu itu ada batasnya.
Waktu di dunia ini ada batasnya. Hanya ada satu waktu yang kekal untuk selama-lamanya. Nanti kalau Tuhan sudah datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat ini mengajarkan, mengingatkan kita ada batasnya. Ada batas waktu. Batas waktu yang Tuhan percayakan kepada seseorang itu ada batasnya. Kalau kita sadar bahwa waktu itu ada batasnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maka hal itu akan mendorong dan mengajar kita untuk menghargai, untuk bertanggung jawab atas setiap waktu yang adalah pemberian Allah bagi kita. Karena ada batasnya. Saudara-saudara, pengkhotbah mengingatkan kita. Pengkhotbah yang dimaksud adalah yang kita baca tadi. Dalam kitab pengkhotbah. Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa waktu ada musimnya, juga ada waktu batasannya. Alkitab berkata dalam kitab Pengkhotbah pasal 3, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk meratap. Segala sesuatu ada waktunya di muka bumi ini. Saudara-saudara, setiap manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepada Tuhan, tetap memiliki waktu yang terbatas. Waktu yang terbatas itu adalah hanya 24 jam dalam sehari. Yakobus pasal 4 ayat 14 bagian terakhir berkata demikian. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu, hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau boleh saya katakan, tidak bertujuan untuk membuat kita takut. Kematian itu begitu dekat dengan kita. Kematian itu begitu dekat dengan kita. Apalagi di zaman sekarang, saudara-saudara. Setiap hari kita dengar berita kematian. Kadang kita dengarkan orang berkisah, baru beberapa waktu yang lalu kami bersama. Baru beberapa waktu yang lalu kami duduk bersama, ngobrol bersama dan lain sebagainya. Tapi sekarang dia sudah pergi untuk selamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tahu waktu itu ada batasnya, sehingga hal ini tidak akan mendorong kita untuk tidak pernah mengulur, membuang waktu untuk kita datang pada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita hidup menghargai waktu yang terbatas ini. Dengan cara melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, hal-hal yang berguna, baik untuk diri kita, untuk orang lain. Hidup kita menjadi berkat selama kita masih ada. Selama aku hidup, hidupku menjadi berkat, berarti aku sudah mengisi waktu yang ada yang Tuhan beri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berhentilah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna atau yang semu. Kebenaran yang kedua. Selain waktu itu ada batasnya. Dengan mengetahui waktu ada batasnya, kita akan bertanggung jawab. Maka yang kedua, waktu Tuhan pasti yang
terbaik. Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan selalu memberi waktu bagi kita, waktu yang terbaik. Waktu yang diberikan kepada setiap kita sama. Tadi saya sudah sebut 24 jam dalam sehari. Itu sama. Percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, Allah berikan waktu itu 24 jam. Allah tidak memberikan waktu lebih banyak kepada orang-orang tertentu. Tetap 24 jam dalam sehari. Tapi waktu yang 24 jam dalam sehari itu ada orang yang menggunakannya demi kebaikan. Menggunakannya dengan sungguh-sungguh, menata kehidupannya untuk kemuliaan hormat bagi namanya. Tetapi banyak juga orang yang menggunakan waktu itu hanya untuk perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Kita perlu menata waktu yang Tuhan beri menjadi waktu yang terbaik. Sebagaimana Tuhan memberikan waktu itu sebagai waktu yang terbaik bagi kita, maka kita juga harus paham kebenaran. Seringkali kita marah, seringkali kita menggerutu, memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita, apalagi di dalam doa. Kita berkata, oh Tuhan beri hari ini waktunya. Saudara, kebenaran ini juga mengajar kita hari ini bersama-sama. Sebab Allah merancang atau rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus mengerti konsep waktu yang sebenarnya. Ya, di dalam Alkitab ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan waktu sesuai dengan bahasa asli Alkitab. Yang pertama apa yang disebut dengan kronos. Dan yang kedua adalah kairos. Kronos itu saudara-saudara, kita dari sini muncul kata kronologi. Dari kata kronos, kronologi. Saudara bangun setiap pagi, beraktivitas di siang hari, tiba sore kembali ke rumah, tiba malam kita tidur lagi, itu kronos. Semua orang seperti itu. Dan kenapa ada banyak orang hidup sesuka hatinya? Karena dia melihat waktu itu hanya dari sudut yang satu ini, kronos. Dia berkata memang sudah seharusnya aku bangun di pagi hari. Sudah seharusnya aku tidur di malam hari. Sudah seharusnya aku bekerja di siang hari. Saudara-saudara, itu kronos. Tetapi ada yang kedua, kairos. Kairos itu diterjemahkan sederhananya adalah kesempatan yang Tuhan beri. Yang tidak bisa diulang lagi. Kalau hari ini ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, waktu ini tidak akan terulang lagi. Kronos itu adalah waktu kesempatan dari Tuhan untuk berbuat sesuatu kepada kita. Dan kronos dan kairos itu bukan waktu kita. Yang ada menjadi milik kita, waktu kita hanya di kronos itu setiap hari. Percaya atau tidak percaya, seperti itulah kehidupan yang berputar-putar setiap hari. Tapi hari ini mari kita menghargai kairos Tuhan. Kairos Tuhan, kesempatan, waktu yang diberikan Tuhan secara khusus yang besok tidak akan terulang lagi. Tapi seringkali orang berkata, nantilah.
Ini yang saya khawatirkan untuk tidak berkata nantilah, nantilah. Besoklah, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depanlah aku sungguh-sungguh pada Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Saudara, tadi saya sudah katakan. Waktu itu sangat singkat, ada batasnya. Waktu itu sebuah misteri yang terus berjalan dan tidak bisa diputar kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah berani untuk berkata nanti. Apalagi dalam hubungannya dengan Tuhan. Kalau hubungannya dengan yang lain mungkin masih bisa ditolerir dan berkata, tolong kerjakan ini, nantilah saya kerjakan. Masih ada kesempatan. Artinya kalaupun kita tidak kerjakan itu barangkali tidak masalah. Tapi dalam hal hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita berkata nantilah aku sungguh-sungguh pada Tuhan. Sebelum kita sungguh-sungguh, Tuhan bilang stop, berhenti, tutup sejarah hidupmu, akhir hidupmu berhenti sampai di sini. Selesai sudah. Itulah namanya Kairos. Waktu Tuhan tidak akan dibalikkan kembali pada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi percayalah Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kita bergumul untuk sesuatu. Tuhan belum beri. Tuhan belum kabulkan. Tuhan belum izinkan itu terjadi pada kita. Tetap bersyukur. Karena Dia sedang memberikan kepada kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang terbaik menurut kairosnya Tuhan. Dan kalau Tuhan bekerja seturut dengan waktunya, maka itulah yang terbaik. Saudara-saudara, ingatkah saudara ada wanita, ada orang yang lumpuh, yang merindukan kelepasan dan kesembuhan di dalam Alkitab? Alkitab berkata ada satu kolam. Air itu akan digoncang. Dan siapa yang duluan bisa masuk ke dalam kolam itu maka dia sembuh. Tapi orang ini selalu terlambat karena tidak bisa cepat. Ketika dia mau menuju ke kolam itu, orang mendahului dia. Dan setelah dia sampai di situ selesai dan tidak bisa lagi. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu waktu menurut dia. Tapi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Akhirnya pun ada waktunya Tuhan di mana dia mengalami kesembuhan juga. Yang terakhir, yang ketiga. Untuk kita bertanggung jawab dalam menggunakan waktu, kalau kita tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik, maka kita akan tetap menjalani hari-hari kita disertai dengan ucapan syukur pada Tuhan. Kebenaran yang ketiga, yang terakhir. Waktu adalah pemberian Tuhan. Kembali dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tidak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa waktu itu adalah pemberian Allah. Waktu bukan ciptaan manusia. Dengarkan baik. Waktu bukan rancangan manusia. Itu sebabnya Alkitab berkata banyak orang yang merancang segala sesuatu. Tapi ketetapan keputusan terakhir tetap kembali pada Tuhan. Hal itu mengajarkan kita bahwa waktu itu bukan milik kita. Waktu itu adalah pemberian Allah. Kalau belum waktunya tidak akan terjadi apa-apa. Itu berarti ternyata kita tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi, tidak bisa mengusahakannya. Waktu sekali lagi Tuhan yang memberi. Kalau kita sadar
yakin bahwa waktu adalah pemberian Allah. Kita harus menyadarinya bahwa waktu itu ternyata karena pemberian Allah juga berbicara anugerah Allah. Ada orang seperti tadi saya katakan dikaruniakan waktu hidup lebih lama. Ada puluhan, ada sampai ratusan tahun. Tapi ada juga hitungan hari. Bahkan ada hitungan jam. Bahkan ada hitungan menit. Di situ dia lahir, mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak seorang pun yang mengetahui berapa lama waktu yang masih ia miliki di dunia yang fana ini. Kalau saudara ditanya hari ini berapa lama lagi saudara tinggal atau hidup di dunia ini, tidak bisa dijawab. Tidak ada seorang pun yang sanggup menjawabnya. Si anak muda juga tidak bisa berkata masih lama saya Pak di dunia ini, karena aku masih muda. Dia tidak bisa berkata demikian. Aku masih sehat Pak. Seluruh organ tubuhku sehat, tidak ada penyakitnya. Jadi itu bisa memastikan bahwa saya masih bisa hidup lama di dunia ini. Itu juga enggak jawaban. Semua kita tahu adanya orang sehat-sehat saja. Tidak ada sakitnya, tapi mati. Matinya karena apa? Bukan karena tubuhnya, bukan karena organ tubuhnya. Ada bencana, ada hal yang lain. Apalagi sekarang ini, di belakangan ini ada banyak bencana yang terjadi di dunia, di negara kita. Kita dengar ada banjir, ada yang mati. Kita dengar ada tanah longsor, ada yang mati. Kita dengar ada pesawat jatuh, ada yang mati. Oh, apakah yang mati itu hanya mereka yang sakit-sakitan? Ternyata tidak. Tidak seorang pun yang tahu berapa lama, berapa panjang lagi, berapa lama lagi waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kita tidak tahu. Sekali lagi, karena kita tidak tahu. Kita harus mempergunakan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Untuk kita gunakan. Untuk kita kelola. Dengan sebaik-baiknya. Dengan hal-hal yang dikenan Allah. Dan mempermuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami hari ini bahwa kami bertanggung jawab untuk menggunakan waktu yang Tuhan beri. Sebab waktu itu ada batasnya. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Dan hari ini juga kami diingatkan bahwa waktu itu adalah pemberian, adalah anugerah Allah bagi kami. Oleh karena kami tidak tahu berapa lama lagi waktu berpihak pada kami. Maka ajarlah kami Tuhan, seperti firman berkata, menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami Tuhan supaya kami menggunakan waktu yang ada ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan tolong kami, setiap kami yang mendengar firman ini. Mengisi hari-hari kami. Mengisi waktu kami. Entahkah cepat atau lambat. Entahkah kami lama atau seketika saja di dunia ini. Biar kami menggunakannya dengan hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus Tuhan kami. Dari segi usia tidak lama hidup di dunia ini. Tetapi Dia sudah memberi makna kehidupan yang terbaik. Kualitas hidup yang luar biasa. Yaitu mati untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Berkati kami semua umat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Dan setelah kami mendengar, kami pun berubah. Perubahan kami adalah menata kehidupan kami di waktu yang masih diberikan oleh Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.